itu apa? Izinkan menjawab. Ya, boleh. Seingat saya Kak, pas di kelas besar itu katanya nilai eigen itu merupakan kelipatan dari suatu matriks. Mm-mm. Nah, kalau vektor eigen itu apa ya? Ya lupa. Apa? Kayak matriks vektor berupa vektor yang cocok dengan nilai eigen tersebut. Itu Kak. Oke, makasih. Siapa namanya tadi? Diardo Kak. Ya, tuh. Ya, mungkin agent itu adalah kelipatan matriks gitu ya. Nah, vektor tuh mungkin skalarnya gitu ya dari nilai agent tersebut. Gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk soal 1-2, representasikan setiap vektor X, X1, X2 yang diberikan pada bidang X1, X2. Kemudian tentukan panjang vektor serta sudut antara vektor dengan sumbu X1 positif jika diukur berlawanan arah jarum jam. Oke, eh, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari R-nya ya. Nah, ini kan jawab. Kita ketahui bahwa X-nya adalah min 2, 0. Ya. Lalu, rumusnya kan R cos alpha, R sin alpha gitu ya. Nah, kita harus mencari R-nya. Untuk mencari R-nya, itu adalah suatu norm dari X tersebut. Atau panjang vektor gitu ya. Berarti rumusnya akar dari min 2 kuadrat tambah 0 kuadrat. Sama dengan akar 4. Maka N adalah 2. Lalu kita mencari sudutnya. Berarti X sama dengan R cos alpha, R sin alpha. Kita tahu tadi X-nya itu adalah min 2, 0. Kita substitusi R-nya berarti di sini 2 cos alpha, ini 2 sin alpha. Nah, dari sini teman-teman bisa menggunakan salah satu persamaan aja. Ini kan yang atas persamaan 1, yang bawah persamaan 2 gitu ya. Ntar hasilnya sama aja. Nah, di sini saya coba pakai persamaan yang pertama. Berarti min 2 sama dengan 2 cos alpha. Nah, berarti kan kalau kita kalikan dengan sama-sama 2 gitu kan di sini min 1 sama dengan cos alpha. Berarti kalau cosnya pindah ke kiri berarti kan jadi inverse ya, karena kan 1 per cos. Berarti alpha sama dengan cos inverse dari min 1 ya. Alpha sama dengan dapat cos min 1. Oke, 180 ya. 80 derajat. Nah, terus kita mau representasikan gambarnya gitu. Jika diukur berlawanan arah jarum jam, berarti kan gambarnya gini ya. Gimana? Coba dulu. Ini tadi X2, ini X1, terus di sini min 2 ya. Dan di sini 0. Nah, dia berlawanan arah jarum jam dengan sudut 180. Kita tahu ya, sudut 180 tuh kayak garis lurus gitu kan. Berarti dari X1 ini berlawanan arah jarum jam begini. Ya, alpha. Nah, gambarnya kayak gini aja. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk soal nomor 2. Di situ X sama aja ya kayak tadi nih. 1 min akar 3. Apa ada yang mau nyoba?
Ada? Sama kok persis. Cuman terbedanya mungkin di sudut sama R-nya. Oke, boleh. Siapa ini? Ya, Abigail boleh coba. R sama dengan, ya, sama dengan var dari kuadrat tambah var 3 kuadrat. Oke, ya, jadinya. Oke, oke. X sama dengan R cos alpha alpha. Oke, satu min alpha 3 dengan 2 alpha 2 sin alpha. Oke, terus satu sama dengan 2 cos alpha. Oke, lanjut. Jadinya, oke, berarti alpha sama dengan cos inverse dari 1. Ini ya? Oke, berarti di sini alpha sama dengan 60 derajat. Ya, untuk gambarnya gimana, Abigail? Mm-mm. 1, X2, mm-mm. X2, ini ya, Kak. Oke, terus, oke, berarti gini lah ya. Ya. Nah, berarti gini. Nah, gini ya. Oke, makasih ya, Abigail. Abigail. Oke, bener ya kata si Abigail gitu. Nah, em, sebenarnya untuk gambarnya itu cukup gampang ya, karena kan kita tinggal nulis aja gitu S1 S2-nya berapa, terus kalau misalkan dia nggak nol, selagi nggak nol gitu kan, kita tarik aja garis kayak gini kan, nah terus baru berlawan arah jarum jam, ya diputar aja kayak gitu. Kalau searah jarum jam berarti kan gambarnya di sini nanti, gitu ya. Cuma ini kan berlawanan arah jarum jam. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Boleh? Mutarnya? Ya, nah tadi kan, oke, tadi kan berlawan arah jarum jam muternya ke kiri kan? Ya, misal, kasih contoh deh, di sini tadi kan ada min 2 sama 1 misalnya, kan? Terus, kita nggak tahu nih sudutnya berapa ya, bilang aja kita misalnya 90 derajat gitu. Terus kita mau muter berlawanan arah jarum jam, berarti kan dia gini, sabar. Berarti kan sudutnya di sini lah ya. Nah, terus kita mau muter berlawanan arah jarum jam, berarti dia, nah, kayak gini, gitu. Dari sumbu X1 ke sudut yang eh, dari X1 dan X2-nya, kayak gitu.
Iya, kalau dia, ya benar, selalu dari kanan, dari X1 itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk soal nomor 3 dan 4, diberikan vektor dalam representasi koordinat polar dengan panjang R dan sudut antar vektor dengan sumbu X1 positif adalah alfa. Tentukan representasi dari vektor X, X1, X2 dalam koordinat kartesius. Nah, sama kita ya, koordinat kartesius. Terus kita jawab dulu. Nomor 3, sama kayak tadi ya, berarti kan X sama dengan ya, R cos alpha, di sini R sin alpha. Nah, bedanya di sini R-nya udah diketahui gitu ya, sudutnya juga. Berarti kan ini alfanya udah diketahui, berarti kita nyari X-nya gitu malahan. Terus di sini X1, X2 sama dengan R-nya kan 3, sin 150 derajat. Terus di sini 3, arah cos ya. Cos di sini sin 150 derajat. X1, X2. 3 cos 150, ada yang tahu berapa? Cos 150. Minus kayaknya. Minus setengah Kak. Minus akar 3 setengah. Oke, berarti min setengah akar 3 gitu ya. Oke. Kalau sin 150 berapa? Setengah Kak. Oke, setengah. Apa ini yang jawab? Dafa Kak. Oke, makasih ya Dava. Nah, terus kita udah tahu sudutnya. Oh iya, kita sederhanain dulu ya. X2 di sini min 3/2 akar 3. Yang ini berarti 3/2. Nah, udah nemu X1, X2-nya, baru kita masukin ke gambar yang tadi. Jadi kan di sini gambarnya. Di situ X1-nya min 3/2 akar 3. Terus X2-nya 3/2. 2, 1. Nah, berarti kan dia sudutnya gini. Di sini lah. Kan? Apa kepanjangan? Tapi lurus sih. Nah, nah, terus kita mau putar berlawanan arah jarum jam, kayak tadi yang dibilang Abigail kan. Berarti dari S1 ke sini. Warna biru aja deh. Ke sini. Kayak gini. Terus nomor 4. Nomor 4. Ada yang mau nyoba nggak? Yang searah jarum jam ini. Tinggal kebalikannya berarti kan gambarnya doang sih. Rumusnya sama. Kak. Boleh? Berarti gimana? Siapa nih? Dafa Kak. Oke, Dava, boleh. Berarti pertama itu kita buat X1, X2 sama dengan X2 langsung aja ya. Sama dengan 2 2
2 cos Cos 220, Kak. 120, 140. 220. Kenapa 220? Karena kalau dibuat searah jarum jam nih, Kak. Kalau misalnya kalau dilihat dari berlawanan arah jarum jam, dia besarnya jadi 220, Kak. Karena ini ya, karena 360 kurang 140, betul. Iya, benar, Kak. Oke, berarti kita kasih dulu sini alfanya 360 dikurang 40. Jadi 220. 220. Ya. Oke, berarti di sini 200. Yang Terus bawah 2 kali sin 220. Oke, next. Jadi X1, X2 itu 2 sama dengan bentar, Kak. Pakai kalkulator, Kak. oh ya boleh. Pakai tabel trigonometri juga bisa. Dapat 220. Tapi di tabel istimewa nggak ada ya 220, dia 225. Harusnya sih cos 220 minus ya, sin 220 plus. Kalau nggak salah. Kalau yang cos itu 2 kali cos 220 itu minus 1,53. Kalau yang Oke, 2 minus. kali sin 220 itu minus 1,28. Minus loh. Yang sin minus juga. Minus juga, Kak. Iya kah? Sin. Soalnya dia di kuadran ketiga, Kak. Makanya minus juga. Sin tan cos. Sin tan cos. Bentar ya. Oke, benar ya. Berapa tadi dapat? Minus. Minus minus berapa tadi? Bentar, Kak. Iya, kuadran ketiga yang positif tan doang ya. Oke. 2 kali sin 220 itu minus 1,285. 28, 29 dong. Jadi S1 S2-nya Enggak, Kak, itu cos cosnya itu udah langsung dikali 2, Kak. gimana? Itu udah langsung dikali 2, 1,53 sama 1,29 itu. Oh, jadi hasil kosnya nggak segini gitu lah ya. Nah, gini aja lah ya. Berarti cos 220 minus, cosin 220 minus gitu lah ya. Berarti di sini hasilnya minus 2 dong.
gitu. Atau ini deh, minus 1,53 sama minus 1, berapa tadi? Berapa? 28, 29, 1,29, 9, 1,29. 1,29. Oke, berarti gambarnya tuh X2. Satunya di ini ya, min 1,53, X2-nya di sini. Min 1,29. Oke, searah jarum jam. Bener nggak sih? Soalnya setahu saya ya, Dapak, untuk yang representasi vektor X1, X2 ini, yang ada RR-nya gini tuh setahu saya, searah jarum jam sama berlawanan arah jarum jam tuh yang bikin membedakannya itu gambarnya gitu. Jadi untuk alfanya tuh tetap setahu saya ya. Ya nggak sih? Kalau di kelas diajarinnya gimana? Jadi nanti untuk alfa yang eh, dikurang 360 itu untuk yang satu lagi yang dia itu rotasi gitu. Tahu saya tapi gimana teman-teman? Gimana? Kalau di kelas diajarinnya kayak mana? Coba lihat modul deh. Lihat modulnya. Tuh, 6. Oke, untuk sementara gini dulu aja ya. Nanti mastiin lagi di modulnya gimana. Kayaknya bener sih kayak gini. Berarti diputar searah jarum jam gimana Dapak? Ke kiri apa kanan? Ya Kak, Diputar searah jarum jam berarti gimana? Ke kiri atau ke kanan atau gimana? searah jarum jam itu berarti dari atas itu ke kanan. Ini ya, Pak. Kayak gini ada apa ya? Iya Kak. Oke, makasih ya Dapak.
Kak, izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Tadi di slide soal sebelum ini saya masih bingung, Kak, itu apakah posisi cos inverse itu masih sama dengan cos biasanya dalam apa namanya diagram dalam koordinat kartesius? Kan Iya, cosnya itu sama. sama ya, Kak? Iya, sama kok. Dia walaupun ada inverse-nya tetap sama nilainya. Soalnya kan harusnya itu kan sebenarnya gini ya. Cos alfa dari min 1 itu berapa gitu loh. Nah, terus kita kan mau nyari alfanya. Ya, kita buatnya jadinya cos inverse karena kan pindah ruas gitu istilahnya. Sebenarnya bisa aja langsung cos alfa dari min 1 itu berapa gitu ya kan. Iya. Gitu. Oh, Oke, kasih pertanyaannya. Menjawab nggak? menjawab, Kak. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk soal 5 sampai 6, berikan interpretasi geometri dari permetaan X, AX untuk masing-masing A berikut. Oke, ini berarti kan kita tahu jawab nomor 5. Kita tahu pemetaannya tuh X ke AX. Terus X-nya itu kan kayak tadi, berarti kan X1, X2 ya kan, punya dua variabel. Itu dipetakan ke A-nya berarti kan 2, 0, 0, min 1. X-nya sama X1, X2. Nah, terus berarti untuk yang kanan, ini kita kalikan. Hujan ya? Ada jemuran nggak? Oke, berarti kan di sini X1, X2. Yang atas kalau dikalikan berarti kan 2 kali X1 ditambah 0 kali X2. Berarti kan di sini 2 X1. Yang bawah 0 kali X1 tambah min 1 kali X2. Berarti min X2. Ya. Terus, nah, kita mau nyoba pemetaan X ke AX gitu. Nah, di sini saya mau ngasih contohnya. Misal X1, X2 itu 1, 1 gitu ya. Misal, kita inisialkan di sini X1-nya 1, X2-nya 1. Kalau kita petakan ke AX-nya, berarti kan hasilnya 2 kali 1, di sini min 1. Ya kan? Itu sama dengan di sini 2, di sini min 1. Gitu. Nah, terus gambarnya ini kan X1 ini 2. Nah, saat dia itu 1 dan 1, saat dia itu X-nya 1 sama 1, nah, interpretasi geometrinya kan AX-nya jadinya 2 min 1 gitu ya. Di sini kan 2, di sini min 1. Nah, hasilnya tuh kebalikannya gini. Berarti dia apa, teman-teman? Berarti dia kan ada perpanjangan gitu ya. Dari 1 ke 2 gitu kan nih. Ini, itu kan dia ada perpanjangan kan. Dari, kalau kita pandang sudut X1-nya, dia mengalami perpanjangan sebanyak faktor 2 gitu kan. Nah, berarti dia itu mengalami dilatasi pada X1
dengan log 2. Nah, terus untuk rotasi atau refleksinya gimana teman-teman? Nah, karena mungkin di sininya itu kayak pencerminan gitu ya. Yang atas kan ke atas, yang bawah tuh kayak cerminan dari dia gitu kan. Nah, berarti dia mengalami refleksi gitu ya. Dan refleksi terhadap X1 pada komponen X2. Nah, ini. Cara bacanya gitu ya teman-teman. Apakah dia mengalami perpanjangan, apakah dia itu pencerminan, apakah dia itu diputar, rotasi gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Ada yang mau nyoba? Selain Dava dan Abigail? Aku mau, Kak. Oke, ini siapa? Dwi. Dwi, baru muncul Dwi ya? Iya. Kalau nggak apa-apa ya, Kak? Iya, nggak apa-apa. Kan kita belajar juga. Saya juga di sini belajar kok sambil ingat-ingat lagi. Oke, Iya. nomor 6. Gimana? Langsung aja X1, X2 dipetakan terhadap Ya, dipetakan terhadap 0, 1, min 1, 0 0, dikalikan X1, X2. X2. Oke, lanjut. Nah, jadinya kan 0 dikali X1 ditambah 1 dikali X1 jadinya X1. Terus 0 dikali X1 ditambah 1 dikali X1 jadinya X1. X2 kan baris kali kolom. Oh iya. Baris kali kolom gini kan. Berarti Ya. X2. 0 kali X1, ya berarti X2. Yang bawah? Terus min 1 dikali X1 ya, Kak? Iya. Nah, terus ditambah 0 dikali X1 jadi X2. Oh ya, berarti minus X1. Oke, berarti kita jabarin dulu ya. 0 kali X1 ditambah 1 kali X2 yang bawah min X1 ditambah 0 kali X2. 2. Nah, jadi jadi hasilnya yang atas X2, yang bawah min X1. Ya, min X1. Oke, lanjut. Lalu kita berapa nih? Misalkan satu-satu aja, Kak. Oke, kita misalkan satu-satu lah ya. Terus jadinya di sini? Jadinya 1 min 1. Min 1, oke. Nah, terus gambarnya berarti itu tadinya kan X1, X2-nya sama-sama di angka 1 di positif. Ya. Ini ya, terus? Yang selanjutnya itu X1, X2-nya yang X1-nya positif, yang X2-nya minus.
Jadi tanda berarti gini ya. panahnya di bawah. Iya, Kak. Oke, jadi nih kesimpulannya. Aku kurang paham, Kak, jujur yang untuk kesimpulannya. Oke. Gini deh, ini kan gambarnya hampir sama kayak gambar yang kelima kan ya. Iya. Cuman bedanya dia benar-benar sama gitu. Nah, berarti dia nggak dilatasi. Berarti cuma refleksi terhadap berapa tuh? X2. S1 pada komponen X2. Berarti kesimpulannya ada di yang bawah ini. Tuh. Kalau teman-teman kurang yakin, bisa pakai contoh yang lain gitu. Beberapa contoh yang mendukung gambarnya gitu ya teman-teman. Terima kasih ya Dwi. Iya, sama-sama, Kak. Oke, kita lanjut dulu. Nanti pertanyaannya bisa di akhir ya semuanya, biar cepat. Kita lanjut ke soal nomor 7. Gunakan matriks rotasi untuk merotasikan vektor berikut sesuai sudut yang diberikan. Oke. Yang pertama, terdapat vektor X 4-1 berlawanan arah jarum jam dengan sudut pi per 3. Gitu. Tadi yang kayak kata si Dava, kalau berlawanan arah jarum jam, berarti kan alfanya tetap ya. Alfanya tetap. Apa? Sebentar ya teman-teman, saya absen dulu. Tadi kelas juga, bentar. Oh ya, sambil berakhir juga. Nanti kalau Zoom-nya berakhir, berarti kita istirahat 10 menit dulu ya. Wow, duduk. Sambil nunggu yang lain, kita lanjut dulu. Tadi kita sampai nomor 7. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Terlihat, Kak. Sudah, Kak? Oke, sip. Terima kasih. Terus untuk yang searah jarum jam tadi kan kata Dava itu alfa. Tadi juga saya udah mastiin di modul ya, ternyata ya emang semuanya yang searah jarum jam berarti sudutnya itu kita kurang 360, berarti 360 dikurang alfa. Ya. Nah, terus untuk nomor yang A berarti kan itu berarti kan rotasinya R theta X X sama dengan theta itu maksudnya alfa ya. Aduh gini deh, nanti kalian ini loh. Sudutnya maksudnya. Terus ini kan rumusnya berarti kan cos theta, ini min sin theta, di sini sin theta, di sini cos theta. Dikali dengan X1, X2. Nah, untuk rotasi rumusnya kayak gini.
Terus tetanya kan kita tahu tadi itu pi per 3. Berarti di sini pi per 3 X dengan cos pi per 3 di sini sin pi per 3 di sini min sin pi per 3 di sini cos pi per 3. Nah, vektornya tadi 4 min 1. Terus pi per 3 kan berarti 180 dibagi 3 ya? Berarti di situ cos 60. Berapa cos 60? Setengah. Sin 60, setengah akar 3. Itu di sini min setengah akar 3. Sini setengah. Kali 4 min 1. Nah, ini tinggal perkalian matriks saja ya. Baris kali kolom. Ingat, baris dikali kolom gitu. Berarti jawabannya deh. Di sini 1/2 kali 4 ditambah min 1/2 4/3 dikali min 1. Terus 1/2 akar 3 dikali 4 ditambah 1/2 dikali min 1. Hasilnya sama dengan yang atas, berarti kan 2 ditambah minus plus ya. 1/2 akar 3 yang bawah berarti 2 akar 3 min setengah. Nah, tinggal dioperasikan saja. Next, untuk yang nomor B ada yang mau nyoba selain Abigail, Dava, dan Wi? Saya, Kak. Siapa ini? Deardo, Kak. Deardo, boleh. Aduh, sini. Oke, Deardo. Jadi dibuat dulu matriks rotasinya, Kak. Langsung aja ya, pi per 3. Ntar dulu. Tetanya kan kita nggak tahu berapa tuh. Teta. Langsung aja deh, tetanya berapa? Deardo. 60, Kak. Sama dengan bagian A. 60. Terus? Jadi cos 60 Cos 60 min sin 60. bentar, ini kan searah jarum jam. Berarti tetanya kan dikurang 360 nggak sih? Ya kan? Oh, iya, Kak. Iya, berarti tetanya berapa? 360 kurang 60. 300. 360 kurang 60. Iya. 300. Berarti di sini 300, di sini 300 ya. Ya, Kak. Ini 300, sini cos. Terus X1 X2-nya berapa? 1 dengan min 2, Kak. 1 min 2. Lanjut. Cos Cos 300. 1/2, Kak. Oke. 1/2 min 1/2. Min 1/2. Sin berarti kebalikannya ya, berarti? Ya, Kak. Min 1/2. Oh.
Oh iya Kak. Min. Min, berarti positif ya? Oh ya benar. Min positif. Min. Berarti yang bawah min berarti ya? Iya. Min 1/2. Oke. Jadi kosnya 2. Tinggal perkalian matriksnya gimana, Diardo? 1/2 dikali 1 Ya. ditambah dengan min akar 3. Oke, langsung balik. Min akar 3. Lalu Berarti yang bawah min 1/2 akar 3 dikali 1 3 dikali 1 ditambah min 1. tambah min 1. Berarti kan bentuk cantiknya gimana? Min akar 3 gitu ya? Ya Kak. 2 akar 3 min 1. Oke, benar ya? Oke, makasih Diardo. Sama-sama Kak. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 8. Karena soalnya ada banyak, guys. Ada 10. Mana beranak-beranak kan? Nah, ini gampang lah ya refleksinya. Tinggal kita tahu rumusnya aja gitu. Nah, ini kan disuruh refleksiin vektor min 5, min 3 gitu ya. Biar ingat itu, kita tahu rumusnya kalau dia itu terhadap sumbu X1, berarti kan M1 sama dengan 1, 0, 0, min 1. Maksudnya apa? Jadi nanti vektor yang kita refleksikan, itu kita kalikan dengan matriks ini. Kalau dia terhadap sumbu M1 gitu. Berarti kan M1 dikali X-nya, jadinya 1, 0, 0, min 1. Min 5, min 3. Berarti di sini kan min 5, 3 ya. Kalau mau cari cepatnya berarti kalau terhadap X1 ya udah yang X2-nya dikali minus gitu ya. Terus yang B M2 kan terhadap sumbu X2 berarti di sini kebalikannya min 1, 0, 0, 1. Terus di sini M2X dengan min 1, 0, 0, 1. Ini min 5, min 3, berarti yang dikali minus itu X1-nya atau 5. Berarti di sini 5, di sini 3. Min 3. Nah, terus garis X1 sama dengan X2. Berarti di sini M3-nya 0, 1, 1, 0. Jadi X1 jadi X2, X2 jadi X1 gitu lah ya. M2, M3 kali X sama dengan 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan vektornya min 5, min 3. Berarti kan di sini min 3, di sini min 5. Nah, gampang lah ya. Jadi kalau terhadap sumbu X1 yang dikali minus X2-nya, ini kan maksudnya X1, X2 kan. Terhadap X1 berarti yang dikali minus X2-nya, terhadap X2 yang dikali minus X1-nya, X1 sama dengan X2 berarti tinggal ditukar aja. Tapi nanti kalau esai, kalau bisa nulis caranya kayak gini ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, tentukan semua nilai eigen dan vektor eigen dari matriks yang diberikan. Nah, nilai eigen nih, cara nyarinya sama kayak kita di modul kemarin kalau nggak salah nyari matriks ya. Itu kita nyari nilai eigennya pakai apa kemarin? Jawab. Kan kita tahu ya kemarin tuh AX sama dengan lambda X, kan? Nah, kalau kita mau cari determinannya, berarti kan kita operasikan dulu ini AX dikurang lambda X sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus di sini AX
kurang lambda identitas X. 0. Kemarin kan muncul identitas karena A kali A inverse gitu ya. Terus di sini kalau kita pecah X-nya berarti kan A min lambda I kali X. Nah, ini awal mula kita dapat determinannya segini gitu loh. Terus yang nggak boleh 0 yang mana teman-teman? X-nya nggak boleh 0. Oke, benar ya. X-nya nggak boleh 0 karena itu yang mau kita cari solusinya malahan gitu. Jadi di sini apa namanya? Trivial ya. Trivial. Nah, nanti untuk mencari determinannya berarti kita pakai yang ini. Gitu. Nah, untuk soal yang A sama dengan itu berarti kita mencari nilai eigennya dari determinan A min lambda I dengan 0 gitu. Nah, berarti determinan dari A-nya 0, 0, 1, min 3 kurang lambda dikali identitas 1, 0, 0, 1 dengan 0. Jadi determinan dari 0, 0, 1, min 3 kurang lambda 0, 0, lambda 0. Terus determinan dari 0 min lambda 0, 1, min 3 min lambda sama dengan 0. Kita kalikan silang nanti. Kita, ya determinan kan ada min BC ya. Berarti kan itu 0 min lambda dikali min 3 min lambda min 1 kali 0 sama dengan 0. Nah, berarti untuk yang ini kan habis, yang kanannya habis ya. Tinggal yang kiri ini berarti untuk yang ini 1, 0 min lambda sama dengan 0 berarti min lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 0. Nah, untuk yang ini min 3 min lambda sama dengan 0, min lambda sama dengan 3, lambda sama dengan min 3, min lambda 1, lambda 2. Tuh. Ini kita dapat nilai eigennya itu lambda 1-nya 0, lambda 2-nya min 3 gitu ya. Nah, terus dari nilai eigen ini kita mau nyari vektor eigennya. Ini kita mau nyari vektor eigen. Vektor eigen. Nah, pertama dulu lambda 1 sama dengan 0. Nah, balik lagi ke rumus yang awal tadi. Yang ini. Kan AX dengan lambda X. A-nya kita masukin aja 0, 0, 1, min 3 dikali X1, X2 sama dengan lambdanya kan 0 dikali X1, X2. Berarti kan ini jadinya kalau kita kalikan matriks gitu ya, yang atas 0, yang bawah X1 min 3, X2 0, 0, 0.
Terus jadinya yang atas kan 0. Nah, sisa yang bawah berarti kan X1 min 3X2 sama dengan 0. Nah, maka X1 sama dengan 3X2. Nah, kayak sebelum-sebelumnya, itu kan kita misalkan X1-nya dengan T kan, karena solusinya banyak. Nah, jadi di sini kita misalkan X1 sama dengan oh iya, gini. Ini karena dia itu bentuknya X1 sama dengan 3X2, jadinya gini deh, terserah sih. Di sini kita pakai coba X2 sama dengan T ya. Biar dia tuh X1 sama dengan 3T gitu ya. Soalnya kalau dia pakai X1-nya T, berarti kita harus nyari dulu bentuk X2 sama dengan gitu kan. Nah, ini biar enak ya udah X2-nya yang kita misalin T gitu. Berarti kan eh gimana sih kurangnya? Kurang kurawal. X1, X2 dengan X1 sama dengan 3T dan X2 sama dengan T. Untuk T, anggota bilangan real, tapi tidak dengan simpanan kosong. Atau 0 gitu ya. Anggota bilangan real selain 0 gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita dapat vektor eigennya itu X1, X2, X1-nya kan 3T, X2-nya T, maka T itu 3 dan 1. Nah, ini baru untuk yang lambda 1 sama dengan 0. Terus untuk vektor eigen yang lambda 2 untuk lambda 2 sama dengan 3 sama aja caranya. Berarti kan AX sama dengan lambda X di sini 0, 0, 1, dan 3. Ini X1, X2 sama dengan ya, 0, 0. Enggak deh. Min 3, X1, X2. Berarti kan di sini sama kayak tadi 0, di sini X1 min 3, X2. Terus yang kanan ini jadinya min 3, X1. Yang bawah jadinya min 3, X2. Yang atas belas ya. Untuk yang atas berarti kan min 3, X1 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 0. Untuk yang kedua, itu X1 min 3, X2 sama dengan min 3, X2. Berarti kan X1 sama dengan min 3, X2 pindah ke kanan jadi positif ya. Nah, karena positif jadinya 0. Ya kan, min 3 ditambah 3 ya 0. Jadi ini habis. Tuh. Nah, karena X1-nya 0, terus pakai yang bersamaan 2, X1-nya juga 0, gimana teman-teman? Apakah dia mempunyai vektor eigen? Apakah dia mempunyai solusi? Enggak ya, dia nggak punya solusi karena nggak jelas di situ X-nya tuh 0 gitu. Kan tadi dibilangin, kalau misalkan vektor itu nggak boleh 0 gitu, selain 0. Jadinya tidak punya solusi. Nah, jadi kesimpulannya untuk nilai vektor eigen yang
lambda 1 sama dengan 0 itu mempunyai vektor eigen 3T dan T. Tapi untuk lambda 2, yaitu min 3, itu nggak punya solusi. Itu nggak punya vektor eigen. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Sebelum ke nomor terakhir. Ada yang mau tanyain nggak? Kak, Ya, bukannya nilai eigen tuh nggak bisa 0 ya, Kak? gimana? Nilai eigen kan nggak bisa 0, Kak. Itu yang nggak bisa Atau- 0 tuh vektornya. Oh, vektornya ya, Kak? Oh iya. Iya, vektornya. Tuh. Kalau lambdanya ya bisa 0 gitu kan. Terus kita mau nyari X-nya. Ternyata X-nya 0. Nah, yang nggak boleh 0 tuh X-nya. Kalau lambdanya boleh. Oh, oke, Kak. Oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Terakhir, tentukan semua nilai eigen dari matriks A. Ini sama aja kayak tadi ya. Jawab. Terakhir deh nih, ada yang mau nyoba nggak? Persis kayak tadi kok, cuman nggak disuruh nyari vektornya kok. Langsung aja determinan berapa. Kecuali Dwi, Deardo, Dava, sama Abigail. Satu lagi nih. Ayo. Persis banget. Langsung gini nih. Determinan A din lambda I. Nah, langsung kayak gini kok. Ada yang mau coba? Nggak ada nih. Saya Kak. Siapa ini? Siapa? Selain Dava, Abigail, Dwi, Deardo, ada yang mau nyoba nggak? Ayo dong, yang lain. Masa yang muncul itu aja. Udah mau UTS loh ini. Pilih aja, Kak. Kalau nggak, Siapa? pilih. Coba ya. Oh, Ayake ada Ayake. Ayake ada nggak Ayake? Mana nih ketua kelas kalian? Gimana? Gimana? Belum bisa. Belum bisa. Nggak apa, coba dulu aja. Tinggal substitusi aja kok ini. Nggak apa ya, kayak A-nya berapa? Nih, di soal nih. AB dikurang C0. Oke, langsung ya. Coba kita jabarin dulu. Berarti kan A-nya A, C, 0B. Ya kan? Minus lambda. Matriks identitas berapa ya, kayak? Identitas. Gak tahu. Nih. Nih. Kelihatan ya di situ nilai eigennya gimana nyarinya. Nih, Aike sebelah kiri nih Ayake. Yang lain aja Kak, nyerah aku Kak. Udah nggak apa-apa, jadi lambdanya dikali identitas. Identitasnya berapa tuh? Kelihatan kan di kiri? Ini loh nih. Nah, 101. iya 1001 kan. Nah, berarti 1001 ya kan? Sama dengan 0. Nah, kita kurang ACOB sama
lambda 001 lambda. Nah, dikurang kayak biasa ya, kayak berapa nih? Entry dikurang aja. Dikurang lambda, C dikurang Iya, 0, C, di sini 0. 0, B dikurang Iya, lambda. benar. Dikurang lambda, oke. Itu lambda. Nah, rumus determinan apa ya, Kim? A dikurang B dikali B kurang lambda dikurang C dikali 0. Oke. A dikurang lambda dikali B dikurang lambda kurang C kali 0. Nah, gitu ya. Berarti kan C dikali 0 habis. Sisa yang kiri kan. Langsung aja ya, kayak yang ini. Berapa lambdanya? A min lambda sama dengan 0. Jadi lambdanya pindah ruas dulu. 0. Pindah ruas 0 enggak? Enggak dong. Min kan lambda sama dengan min A, terus lambda sama dengan A. Nah, sip. Lanjut, yang kedua. Lambda sama dengan B. Kebalik, B min lambda sama dengan 0. Oh, langsung ya? Min lambda sama dengan min B. Min B. Lambda sama dengan B. Oke. Gampang kan? Nyerah-nyerah aja. Ya, makasih ya kayak. Sama-sama, Kak. Nah, jangan menyerah dulu sebelum dicoba. Gampang kok semuanya itu. Kalau kita ngeliat ngawang-ngawang aja terus mikir, ini gimana, nggak bakal ketemu. Caranya dicoret-coret gitu kan. Kalau kita mau nyari hasilnya itu ya perlu coret-coretan. Mau salah ya nggak apa-apa. Yang penting udah nyoba dulu gitu ya kayak. Dan lain-lainnya untuk teman-teman semua, belajar itu nggak mesti yang harus benar kok. Salah juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita mau nyoba gitu ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Untuk soal nomor 1 sampai 10, apa ada yang mau ditanyain? Udah mau buka juga ya, setengah jam lagi. Kak, mau tanya. Boleh? Gimana? Yang soal nomor tadi pokoknya ada sudut-sudutnya itu yang searah dan berlawanan jarum jam. Kalau dia searah jarum jam itu harus dikurang 360 ya, Kak? Iya. Tadi kan sebenarnya kalau lihat dari Dava bilang, iya kan. Terus tadi saya cek di modul, ternyata iya gitu. Terus untuk muternya pun, ini, siapa sih namanya? Felicia. Ya, Felicia. Makasih ya pertanyaannya. Lihat di soal nomor 4. Kalau misalnya kita mau putar ke berlawanan arah jarum jam, berarti ntar dia gambarnya jadi kayak gini. Beda kan? Yang ungu ini kalau dia berlawanan arah jarum jam, kalau yang searah tuh yang bawah. Itu untuk yang gambar. Gitu. Kalau untuk yang sudut, iya kayak gitu tadi. Makasih, Kak. Sama-sama Alisa. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Rekaman Zoom nggak bisa dibagiin, Kak? Rekaman Zoom ya? Tadi tuh nge-recordnya udah di pertengahan jalan sih. Udah 10 menit lagi. Ini, oh ya, tuh sama minta sama Abigail, nah. Untuk PPT itu ada di drive. Mungkin nanti Abigail bisa taruh di drive ya. Kita ini deh. Gimana? Sekian dulu pertemuan kita. Nanti kalau ada tutor untuk persiapan UTS, saya kirim linknya ya. Itu dari teman saya sebenarnya. Kalau cepet-cepetan karena kan banyak yang mau ikut juga online Pak itu. Terus, oh iya untuk tugas ketiganya nanti mungkin besok saya upload ya. Untuk tugas ketiga tuh terakhir sebelum UTS kan ada 3 tugas. Nah, jangan lupa dikerjain, jangan lupa belajar. Apapun hasilnya itu yang terbaik. Dan jangan sampai kertas itu kosong. Oh ya, UTS kalian online ya? Apa offline? Online kan? Tanggal 12 online, Kak.
Tanggal 12 April ya? Oke. Iya. Lebaran. Oke. Berarti 11 April bener lah ya. Berarti deadline tugasnya 11 April H-1. Oke. Izin share screen dulu. Kita ini ya.